still be seated. Thanks, Jesus. Let's we prepare our hearts this morning to listen to His word. Terima kasih Tuhan. Jesus, we thank you, Lord. That you have put gladness and joy in our heart. We look to you this morning, God. We set our hearts on you. We thank you, Lord, that you are a Redeemer, our healer, our King of Kings and the Lord of Lords. We want you to be the center of all. Center of our church, our heart, everything that we do. Terima kasih, Yesus. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, Jesus at the center of it all. He's the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the
bersyukur kepadamu Tuhan. Engkaulah Tuhan menjadi pusat akan hidup kami, akan setiap pribadi kami, akan gerejamu ini Tuhan. Oleh sebab itu pada pagi ini kami semua datang hanya untuk mencari kerajaan dan kebenaran-Mu. Kami percaya Allah yang kami sembah ada di tengah-tengah kami. Kami ucapkan syukur untuk semua urapan-Mu yang sudah Engkau nyatakan pagi ini buat kami semua. Biarlah dengan urapan-Mu kami boleh masuk, mendengar firman-Mu, dan diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Kiranya setiap hati dalam ruangan ini kita buka untuk firman Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang menjamah kita. Tuhan yang mau menaruhkan semua rencananya yang indah atas hidup kita. Ya kita mau percaya dan beriman kepadanya. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang sebentar lagi akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba tidak sanggup tanpa Engkau. Pakailah mulut bibir hamba untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Agar setiap kami semua menerima dan diberkati. Terima kasih Tuhan. Di dalam kuasa nama Tuhan Yesus, kami ucapkan syukur, kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita sekali lagi. Puji Tuhan, silakan duduk saudara-saudari. Terima kasih tim pemusik dan tim pemuji yang sudah membawa kita ada dalam hadirat Allah yang luar biasa. Amin. Ya, God is good all the time. Praise the Lord. Ya, mungkin masih di dalam suasana Imlek ya. Tadi baru lagu kita nyanyikan ya. 恭喜发财，万事如意，新年快乐。Ya, 身体健康， itu yang paling penting ya. 主耶稣祝福我们， amin. Ya, Tuhan memberkati kita selalu ya. Oke, puji Tuhan. Hari ini sebagaimana firman Tuhan akan sampaikan kepada kita, akan berbicara tentang sebuah anugerah, ya, sebuah anugerah. Oh ya, mungkin saya sempat memberikan pengumuman sebentar. Kalau hari ini biasanya sih sebenarnya English service, tapi mohon maaf, English service nanti ada di minggu depan, ya, karena hamba Tuhan yang kita undang itu siapnya di minggu depan. Jadi saya disuap ke minggu ini, ya. Oke, hari ini kita sama-sama akan menerima angpau dari Tuhan, amin. Ya, angpau dari Tuhan itu pasti jauh melebihi segalanya, ya, mampu mengatasi segala keperluan kita, ya. Oleh sebab itu, mari saya ajak langsung kita masuk firman Tuhan saja. Bulan ini masih berbicara tentang iman, ya. Tentu saya percaya adanya iman kita, maka kita akan memasuki anugerah Tuhan yang luar biasa. Mari kita baca Yunus 2 ayat 1 sampai 7 dan dilanjuti ayat 9 sampai 10. Saya bacakan satu persatu dan kita sama-sama menyimakinya. Yunus 2 ayat 1. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air, segala gelora dan gelombang-Mu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan mata-Mu, mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Ayat 5, segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku, samudera raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku di dasar gunung-gunung. Aku tenggelam ke dasar bumi, pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau menaikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus.
Ayat 9 dan 10. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu memuntahkan Yunus ke darat. Amin. Pertanyaan saya adalah, selama ini kita ini sudah tahu akan cerita ini, kita sudah banyak mendengar akan cerita ini, tapi pertanyaannya kepada kita semua adalah, kapan sesungguhnya Tuhan menolong Yunus? Ada yang bisa menjawab, kapan? Ya, atau pada posisi mana saudara melihat bahwa Yunus itu ditolong Tuhan? Seringkali, dan pada mungkin selama ini yang kita lihat atau yang kita mengerti, mungkin ada kesalahan yang kita terima. Kenapa saya katakan ada kesalahan yang kita terima? Banyak orang mungkin memandang begini, oh Yunus ditolong Tuhan ketika apa? Yunus dimuntahkan di darat oleh ikan itu. Ya, kita selama ini mengatakan begitu. Dan memang Yunus selamat ketika dimuntahkan di darat. Tapi ketahuilah, sesungguhnya pertolongan Tuhan sudah ada sejak apa? Sejak Yunus di dalam perut ikan. Justru Tuhan mengirim pertolongannya dengan ikan yang besar untuk menelan Yunus. Tanpa ikan yang besar itu sesungguhnya Yunus mengatakan dia sudah ada di dalam apa? Kematiannya. Kalau saudara membaca ayat 1 sampai 7, di situ saudara bisa melihat. Bahkan di sana dikatakan, berarti doa Yunus di dalam perut ikan itu ada sebuah doa pengucapan syukur. Karena apa? Ada perkenanan Tuhan yang telah menyelamatkannya. Dia berdoa begini, berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya di dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku. Ketahuilah di saat Yunus tenggelam, di dalam kesusahan itu, Yunus kita tahu sebagai nabi, Yunus kita tahu sebagai orang yang cinta Tuhan, pasti akan berdoa. Amin. Tidak mungkin tidak berdoa, apalagi dalam keadaan yang begitu rupa. Sama seperti kita, saudara-saudari. Di tengah-tengah kesulitan dan kesusahan, saya percaya saudara semua pasti doa. Amin. Mungkin saja di tengah-tengah yang aman dan nyaman kita lupa untuk berdoa. Ya. Tapi sering kalau dikatakan di tengah-tengah kesusahan pasti orang nggak perlu diperintahkan doa, orang nggak perlu diperintahkan puasa, semua dia akan taat sampai semuanya dianggap mampu. Tuhan jawab akan doanya. Dan dilihat di sini, di tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Ini sesuatu bukti dari Yunus berbicara tentang Tuhan kita. Bahwa di tengah-tengah kesusahannya, di tengah-tengah dia ada masuk dalam dunia orang mati karena dia sudah tenggelam, di situ dia berteriak dan Tuhan mendengarnya. Ada sesuatu yang diceritakan Yunus dari kejadian ini. Bahwa dia tahu dia ini sudah terlempar ke dalam pusat lautan. Yang dimana ketika dia melawan Tuhan, melawan perintah Tuhan. Tuhan menyuruh dia ke Niniwe, dia ke Tarsis. Sekalipun maksudnya baik. Tapi segala sesuatu yang kita anggap baik namun melawan kehendak Tuhan, ketahuilah Tuhan tidak berkenan. Amin. Oleh sebab itu jangan pernah kita melawan kehendak Tuhan. Sekalipun dalam pikiran kita, dalam kehendak kita, kita menganggap itu baik. Lebih baik apa? Kita tunduklah kepada kehendak Tuhan yang ingin ya kita kerjakan sesuatu kepadanya. Amin. Sekali lagi bukan kehendak kita. Yesus berkata, bukan kehendakku lah yang terjadi, tapi kehendakmu lah yang terjadi. Ini yang seringkali dalam konteks kehidupan kita ini kita terlupakan. Tadi saudara berkata bahwa Yesus is the center of my life. Kata-kata itu indah sekali.
Kata-kata itu tepat dan benar. Tapi pertanyaannya di dalam prakteknya, adakah sungguh Yesus menjadi center of our life? Atau nanti kita akan melihat dan kita akan kaget, oh ternyata apa yang saya maksudkan Yesus center of my life tidak terjadi dalam hidup kita masing-masing. Nanti saya akan jelaskan. Sebelumnya kita masuk dulu di dalam konteks kisah Yunus ini dulu. Di sini saya sudah katakan bahwa Yunus selama pemahaman kita bahwa Yunus ditolong Tuhan ketika dia dimuntahkan. Padahal Yunus sudah tertolong Tuhan ketika justru ikan yang besar itu menelannya. Sampai hari ini kita tidak tahu dan tidak ada lagi cerita tentang ikan itu. Tapi nyata di zamannya Yunus terjadi. Nah kalau saudara ingin tahu jenis ikan apa, jangan tanya saya, tanya Yunus nanti kita di sorga. Ya, karena hanya Yunus yang bisa menjawabnya. Tapi di sini kita melihat ada apa? Perkenanan Tuhan yang luar biasa. Ketahuilah saudara-saudara, kekuatan doa, kuasa doa, itu terletak di pada apa? Perkenanan Tuhan dan pada saat apa? Tuhan mendengar dan menyediakannya. Kekuatan doa itu bukan pada apa yang kita ucapkan, tapi apa yang Tuhan perkenankan. Jadi kalau saudara hari ini di tengah-tengah kesusahan yang saudara serukan kepada Tuhan, mungkin saudara merasa mungkin doaku yang kurang manjur, atau doaku yang kurang kurang mampu berkata-kata seperti apa yang kuperlukan, sehingga membuat Tuhan tidak menjawab. No. Tuhan kita adalah Tuhan yang punya perkenanan dan kasih yang luar biasa. Yang sanggup menjawab setiap doa kita. Saya mau ajak kita masuk dulu ke Matius 6 ayat 7 dan 8. Di situ diajarkan Yesus tentang doa. Lagi pula dalam doamu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Amin. Mulut bibir kita mungkin belum meminta, tapi Tuhan yang Maha Tahu sudah tahu apa yang kita perlukan. Itulah yang kita ucapkan syukur dan itulah yang kita katakanlah patut beriman kepadanya. Karena apa? Dia Allah yang Maha sanggup. Dia Allah yang Maha menyediakan bagi kita semua. Saudara jangan mengira bahwa dengan doa kita yang kata-katanya yang indah, susunan kata-katanya yang mantap, itulah yang membuat Tuhan menjawab. Tidak. Tidak saya katakan. Semua itu karena apa? Perkenanan. Ketika Tuhan ingin mendengar. Doa kita walaupun bagus, indah didengar oleh manusia. Kalau Tuhan tidak berkenan mendengar, apa yang terjadi? Tidak ada yang terjadi apa-apa. Benar? Kita butuh Tuhan yang mendengar. Oleh sebab itu, kita patut beriman pada Dia yang punya perkenanan, bukan pada apa yang kita mintakan. Mungkin yang kita mintakan itu sesuatu yang memang betul kita perlukan di dalam kepanikan dan kekhawatiran kita. Tapi kalau kita beriman kepada Dia yang Maha tahu akan apa yang kita perlukan, maka kita akan mengalami mujizat. Yang mana kita katakan Tuhan memberi lebih dari apa yang kita doakan. Itulah yang Dia sediakan. Dia bukan Allah yang tidak sanggup, atau Dia adalah Allah yang cuma sanggup menjawab apa yang kita doakan. Tapi Dia Allah yang sanggup memberi sesuatu yang lebih dari apa yang kita doakan. Pelajaran rohani apa yang kita bisa dapatkan dari Matius 6 ayat 7 dan 8? Saya mau mengatakan begini, jangan pernah kita menjadikan doa sebagai ban serap yang kita keluarkan di saat mobil kehidupan kita sedang bermasalah. Tapi jadikanlah doa itu menjadi roda kemudi yang mengarahkan kendaraan kehidupan kita untuk tetap berjalan
ya di dalam kehendak dan kendali Tuhan itu sendiri. Sangat berbeda loh. Kalau doa kita jadikan ban serap, berarti apa? Ketika ada sesuatu baru kita doa. Tapi tanpa ada sesuatu kita tidak peduli. Sama dengan ban serap yang kita simpan di belakang mobil. Saudara pedulikah? Saudara mengecekkah? Saudara tidak pernah mengecek. Tapi tiba-tiba saudara membutuhkan, ternyata apa? Ban itu tidak berisi angin lagi dan kempes. Begitu juga kadang-kadang kita berdoa seperti itu. Kita tidak menjadikan doa itu sebagai pondasi berjalannya kendaraan kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kehendak dan kendali Allah tetap dalam hidup kita. Dan itu luar biasa. Kalau kehendak dan kendali Allah ada pada hidup kita, saya percaya menghadapi apapun, kita akan tetap aman dalam pelindungannya. Kita tetap apa? Tertolong dalam segala keadaan. Jadi hari ini mungkin kita sedikit dikoreksi tentang kehidupan kerohanian kita. Tentang apa yang kita pahami selama ini. Hidup kita ini rapuh. Ya, fragile. Tapi bukan berarti kita tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Satu hal yang Tuhan sediakan yaitu apa? Atasilah dengan doa. Atasilah dengan doa. Karena kenapa? Karena doa membawa perspektif atau atmosfer sorga itu turun atas kehidupan kita. Makanya lahirlah doa Bapa kami, yang dimana Yesus mengajarkan kita semua. Meminta biarlah kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Biarlah kehendak sorgawi itu terjadi dalam hidup kita. Demikianlah seharusnya itu yang menjadi apa ya? Menjadi siklus kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Dikala kita jatuh, mau bangkit berdiri. Kekuatannya cuma apa? Berlututlah di hadapan Tuhan. Ya, saudara sudah mungkin jatuh dan mungkin sulit untuk bangkit. Bukan berarti saudara tidak punya pertolongan lagi. Bukan berarti saudara tidak punya pengharapan. Pengharapanmu ada di dalam Dia yang memberi kepada kita. Suatu ketika di Amerika ada gereja yang berdoa karena mereka menghadapi hampir mirip ya dengan kita ya. Kita berpindah ke ruangan ini karena gedung sebelah terjual. Mereka juga sama. Tapi mereka bukan berpindah gedung, tapi mereka berdoa karena gedung di sebelahnya itu akan diberi oleh seorang businessman untuk membuka bar. Bayangkan mereka berpikir, waduh, gereja berdampingan dengan bar, apa yang akan terjadi? Mulai mereka berdoa, minta pertolongan Tuhan. Minta Tuhan sendiri yang menghadapi situasi krisis bagi gereja tersebut. Menggerakkan hati bisnismen ini untuk tidak membeli dan segalanya, menggagalkan dan segalanya. Lalu saudara tahu, beberapa hari kemudian, gedung di sebelah yang mau dibeli oleh bisnismen itu, ternyata apa? Terbakar, dihajar oleh apa? Petir. Ya, petir dari langit. Kita pun bisa melihat berita-berita yang belakangan ini juga ada ya, rumah-rumah yang kena petir, hangus. Lalu bisnismen itu marah besar. Bisnismen itu mengadukan tuntutan ke pengadilan. Bisnismen itu menuntut gereja. Dia kasih tahu ke pihak hakim, oleh karena doanya gereja ini, gedungku terbakar. Saya mau minta gereja ganti rugi, dia bilang gitu. Lalu mulailah persidangan. Sebelum memulai persidangan, hakim berbicara satu hal. Dia bilang begini, ini adalah kasus yang paling sulit bagi dia untuk memimpin pengadilan tersebut. Kenapa? Dia bilang begini, satu sisi orang bisnismen ini yakin dengan doa orang Kristen bahwa terjadinya kebakaran gedung ini karena Tuhan yang melakukannya. Tapi di satu sisi gereja tidak yakin kalau itu jawaban Tuhan. Saudara bisa bayangkan ya,
Bahwa businessman yang bukan dalam Tuhan, dia yakin loh, bahwa Tuhan itu sanggup melakukan perkara ajaib seperti itu. Sedangkan gereja yang berdoa, dia meragukan. Apa yang kamu tuntut itu bukan doanya kami. Kami memang minta Tuhan menggerakkan hatimu dan meminta tidak terjadi ya pembelian gedung ini. Tapi kalau kebakar karena petir, bukan karena Tuhanku menjawab doa kami. Artinya apa? Kadang-kadang kita ini sebagai orang yang percaya akan Tuhan, tapi kita sendiri tidak mengakui kalau Tuhan itu bisa menjawab dengan cara Tuhan. Hanya selalu kita berpatok bahwa Tuhan itu menjawab sebagaimana yang aku minta. Kalau sesuatu sudah terjadi seperti ini, bukanlah aku yang meminta, tapi Tuhan. Tapi sekalipun Tuhan berkehendak, itu adalah kehendak Tuhan untuk mengatasi setiap masalah kita yang luar biasa. Itu satu-satunya cara Tuhan menunjukkan bahwa jati dirinya atau kuasanya itu sanggup menghancurkan segala niat jahat dalam dunia ini. Makanya kita belajar bahwa sebuah doa orang benar dikatakan apa? Besar kuasanya. Amin. Doa orang benar itu gambaran apa? Doa orang beriman. Hati-hati bahwa doa kita itu kalau kita imani semuanya pasti terjadi. Tapi hati-hatilah jangan sampai engkau tidak beriman kepada doamu sendiri. Itu yang lucu. Dan itulah yang seringkali terjadi ketika kita dalam pergumulan. Setelah berdoa, kita anggap belum terjadi sesuatu, kita anggap terjadinya sesuatu itu terlalu simple, tidak kita tidak seperti apa kita harapkan. Lalu kita menganggap bahwa itu bukan pekerjaan Tuhan. Saya mau ajak kita melihat dulu pada Efesus 2 ayat 12 sampai 13. Supaya kita tahu bahwa ada satu unsur anugerah Tuhan dalam kehidupan orang yang beriman di dalam jawaban pertolongan Tuhan. Efesus 2 ayat 12 sampai 13. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel, tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi apa? Dekat oleh darah Kristus. Amin. Bersyukurlah kalau kita ini hari ini sudah dekat, artinya hari ini kita sudah berada bersama dengan Allah yang tadinya jauh oleh karena dosa kita. Tapi karena penebusan Yesus di atas kayu salib yang telah memperdamaikan kita, sehingga kita layak kembali kepada Bapa. Bahkan kita layak kembali meminta dan bahkan kita layak menerima apa? Perkenanan Tuhan yang menyelamatkan kita. Sekarang pertanyaannya kepada kita semua. Kita seringkali mendengar Yohanes 3 ayat 16. Begitu besarnya akan kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengutus anaknya yang tunggal. Ya. Bagi setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa tapi mengalami hidup yang kekal. Inilah yang seperti dimaksudkan dalam ayat ini. Bahwa hanya Yesus yang sanggup dan dia satu-satunya jalan untuk memperdamaikan kita dan untuk membawa kita kembali ke dalam anugerahnya Tuhan. Jadi, kalau selama ini saudara katakan, Yesus, you are center of my life. Pertanyaannya adalah, di manakah sesungguhnya engkau memposisikan Yesus? Kalau saya anggap hidup ini adalah sebuah kendaraan yang sedang kita kendarai, kita yang menyupir kendaraan hidup itu. Sekarang ketika Yesus masuk dalam hidupmu, di mana engkau meletakkan Yesus? Engkau meletakkan Yesus seperti ban serep di belakang bagasi. Ketika membutuhkan baru engkau memanggil dia untuk menolong. Atau engkau meletakkan Yesus di belakang bangku. Ya, di baris belakang. Kita tetap menyetir. Artinya apa? Aku tetap melanjutkan hidupku seperti apa yang ku mau. Ya, nanti kalau aku perlu Yesus, aku baru meminta nasihatnya. Tapi aku tidak memberi Yesus memimpin hidupku. Akal saudara sudah memberi Yesus di depan menyetir, saudara duduk di belakang, tapi saudara masih tetap menjadi apa? Back seat driver. Artinya apa?
pengemudi yang selalu ada di belakang. Ya. Terutama kalau suami-suami menyetir atau istri-istri menyetir, ya kan? Suami suka mengkoreksi, ya kan? Sama seperti kita melihat Yesus. Ketika Yesus membawa mobil kehidupan kita ke kanan, kita langsung protes. Yesus, kenapa ke kanan, bukan ke kiri? Tuhan Yesus bilang, aku mau mampir ke kanan, membawa engkau kepada kasih kepada sesamamu. Oh, enggak mau Yesus, aku tidak peduli akan hal itu. Tidak perlu, lurus saja kita. Ketika di persimpangan jalan Yesus mulai membelok kiri, kita protes lagi. Yesus, kenapa ke kiri? Aku mau ke kanan. Ya, karena aku mau mampir dan mengajarimu untuk memberikan pengampunan. Oh enggak Yesus, enggak perlu. Enggak perlulah. Kita terus saja. Ya, kadang-kadang tanpa kita sadari kita tuh memposisikan Yesus seperti itu. Kelihatan dia sedang menyetir kehidupan kita. Tapi nyatanya kita suka mengkoreksi apa yang Tuhan kerjakan bagi hidup kita. Sehingga apa? Sehingga semua ini menjadi sesuatu yang tak ada artinya ketika kita berjalan dengan Tuhan. Ketahuilah saudara-saudari, kalau saya mau ambil ilustrasi bahwa kita ini semua adalah orang yang punya hutang karena dosa. Kita punya hutang dan tidak ada seorang pun dalam dunia ini yang bisa menolong kita. Karena mereka pun sama situasinya, berhutang karena dosa. Namun ingatlah ada satu sosok yang punya kapasitas dan dia mau menolong kita. Dan dia tidak punya hutang dengan dosa. Yaitu siapa? Yesus. Dialah satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita. Karena kita semua sudah punya hutang. Anggaplah kita semua di sini punya mortgage. Entah mortgage rumah, mortgage mobil. Lalu saudara butuh uang untuk bayar. Saudara dekati yang lain. Gue butuh pertolongan, lu bayar utang gue dong. Gue ngepun saya punya utang, gimana gue bisa bayar utang lu? Lalu kepada siapa yang kita harus cari? Kita harus cari kepada orang yang tidak punya hutang. Yang punya kapasitas dan mau menolong kita di dalam kelimpahannya. Itu adalah satu-satunya adalah jawaban cuma Yesus. Amin. Saya mau ambil satu contoh lagi. Ketika saudara mungkin di waktu masa kita punya anak-anak ya yang masih bertumbuh di kekanak-kanakannya. Kita sering membawa mereka ke belanja ke toko. Lalu saudara masuklah ke toko yang sudah tertulis bahwa hati-hati jangan menyentuh barang tersebut. Bila mana jatuh dan rusak harus diganti. Ya. Oke. Kita bawa anak-anak kita minta anak-anak hati-hati ya, jangan sampai merusak barang orang. Tapi namanya anak-anak, dia kan suka main. Dia juga tidak tahu nilai barang tersebut. Tahu-tahu dia menyenggol barang itu. Lalu jatuhlah barang itu dan pecah. Pemilik toko datang kepada bapak. Ganti, sudah ditulis jangan menyentuh barang yang jatuh dan rusak harus ganti. Lalu saudara mau bilang apa? Oh bukan saya yang jatuhin pak, anak saya. Anak saya, iya anak bapak tapi harus diganti. Oh jangan minta sama saya, minta sama dia. Karena dia yang jatuhin. Terus mau gimana? Udah saya tinggalin aja anak saya pak. Biar yang dia beresin, saya pergi. Apakah begitu pikiran kita? Tentu tidak. Sebagai ayah yang bertanggung jawab dan mengasihi anak ini, dia akan mengatakan kepada pemilik toko itu, ya sekalipun ini anakku yang menjatuhkannya, aku yang akan membayar lunasnya. Hari ini begitulah Bapak kita. Kitalah yang lalai, kitalah yang seringkali merusak hidup kita. Dengan memain-mainkannya, dengan tidak peduli akibatnya, terjadilah hal seperti itu. Maka Bapa di sorga mengirimkan Yesus untuk apa? Membayar segala sesuatu yang kita kerjakan di dalam kondisi seperti itu. Jadi hari ini kita harusnya bersyukur bahwa kita memiliki Bapa yang begitu mengasihi kita. Bapa yang tidak cuma kita minta di dalam doa dia baru mengabulkan, tapi sesungguhnya dia Bapa yang sudah menyediakan segala sesuatu yang kubutuhkan dalam hidup ini.
Amin. Berarti apa? Sebuah doa itu hanya mencerminkan imanmu bergantung, kepercayaanmu kepada Tuhan itu sendiri. Yang dimana sesungguhnya apapun yang kita butuhkan, apapun yang kita perlukan sudah tersedia di sorga di mana dia ada. Bukan baru kita doa, baru Tuhan memikirkan bagaimana caranya. Lalu Tuhan kembali kepada kita bilang, sorry ya saya masih pikir belum ada jalannya, besok lusa saya jawab. Atau seminggu lagi atau 2 minggu lagi, sebulan lagi, 2 bulan lagi, atau setahun lagi. Bukan itu yang terjadi. Yang ada adalah Tuhan mau kita percaya kalau Dia sudah menyediakannya. Tinggal memang perkara waktu itu adalah waktunya Tuhan. Karena di dalam perkara waktu itu Tuhan mau mengajari kita apa? Kesetiaan, kesabaran, pertumbuhan iman kita kepadanya. Sebagai orang Kristen, kalau kita memisahkan Kristus dari hidup kita, maka kita menjadi sesuatu yang kosong dan tidak ada artinya. Orang Kristen, Krisnya itu pasti Kristus kan, ya kan? Kristen itu pasti Kristus. Kalau Krisnya dibuang, tinggal apa? Orang ten. Orang ten bisa menolong apa? Orang ten bisa berbuat apa? Hanya orang Kristen yang bisa melakukan segalanya. Tapi orang ten tidak bisa melakukan apa-apa. Ya, maaf untung di sini tidak ada marga ten, karena nggak ada ten ya. Ya. Kita belajar bahwa orang Kristen itu adalah orang yang disertai Tuhan. Makanya disebut Kristen. Ada Tuhan bersama dengan dia. Karena Tuhan bersama dengan kita, percayalah segala perkara dapat kita tanggung di dalam kekuatannya. Dan inilah iman dari orang yang percaya, yang bersandar pada anugerah Tuhan. Seperti dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Paulus berbicara ini bukan Paulus sedang lagi stres, tidak. Paulus berbicara ini karena Paulus sangat mengetahui bahwa pekerjaan Tuhan itu lebih dahsyat dari apa yang kita bayangkan. Banyak orang mungkin tidak suka dengan apa yang disebut tadi di ayat 10. Entah itu lemah, siksa, sukar, penganiayaan, kesesakan apalagi. Tapi bagi Paulus yang mengetahui kasih Tuhan, yang mengalami kasih Tuhan, yang berpengalaman dengan kasih Tuhan, dia tidak peduli keadaannya. Artinya apa? Sekalipun aku di dalam kesusahan, Tuhanku tetap menjadi Tuhan yang mengasihi aku. Sekalipun aku dalam kesulitan, Tuhanku tetap jadi Tuhan yang sanggup menolong aku. Sehingga bagi dia, nggak ada perkaranya yang harus dia khawatir atau yang dia keluh. Seringkali kita mengeluh di saat sesuatu tidak seperti yang kita harapkan. Itu tandanya bahwa kita ini belum sepenuhnya beriman di dalam Tuhan. Kalau kita beriman dalam Tuhan, saya pasti senang dan saya pasti percaya saudara akan seperti Rasul Paulus berkata, sekalipun aku dalam kesusahan hari ini, aku tetap percaya Tuhanku tidak pernah meninggalkan aku. Tuhanku tetap sedang mengerjakan sesuatu yang baik bagi hidupku. Mungkin hari ini aku belum menerima kebaikannya, pasti besok di dalam imanku, di dalam kepastian, di dalam Allah yang pasti, di dalam Allah yang sanggup, dia pasti akan menyediakan yang terbaik bagiku. Amin. Itu baru imannya kita, orang yang percaya. Dan saya mau katakan begini ya, kemarin saya berbicara dengan David. Ya, David itu, ya dia sebagai koordinator musik di sini memperbantukan rekan-rekan yang ada membuat jadwal.
Dia kemarin saya kagum dan saya bersyukur ya, anak muda seumur dia ini punya kerohanian yang dewasa. Dia bilang begini, Pak Ali, saya tuh bersyukur dengan Tuhan kalau saya ini tiap minggu melayani di Mandura. Secara manusia saya pasti capek. Ya, perjalanan tiap minggu ke Mandura itu butuh waktu, ya, konsentrasi, tenaga untuk ke sana karena perjalanannya. Tapi Pak Ali, saya nggak pernah mengeluh karena saya melihat panggilan Tuhan bagi saya. Saya tidak mengeluh karena saya melihat ada sesuatu yang Tuhan ingin kerjakan di dalam apa yang kuhadapi ini. Sehingga membuat dia bukan menjadi lemah, tapi membuat dia menjadi semakin semangat. Karena dia percaya bahwa apa yang dikerjakan ini tidak pernah sia-sia. Sekalipun ada kesusahan, sekalipun ada tantangan, sekalipun ada pergumulan. Dan saya katakan dia fit, luar biasa kamu fit. Kamu bisa punya hati yang seperti inilah Tuhan melihatnya. Dan Tuhan menolong kamu untuk tetap kuat di dalam pelayanan. Semangat ya untuk di dalam bepergian, di dalam melayani. Karena memang kita akui, saya aja jalan sudah 10 tahun aja saya bilang, kalau bukan karena Tuhan yang menolong saya untuk melayani di Bandura, tidak mungkin sampai hari ini. Tidak mungkin, percayalah. Hanya karena kemurahan dan kekuatan Tuhan, dan karena pekerjaan Tuhan ada di sana, itulah yang membuat saya selalu mampir ke Mandura. Dari dulu ketika pelayanan saya katakan mau 1 orang, mau 2 orang, kalau itu memang kehendak Tuhan, kalau itu adalah pekerjaan Tuhan, aku tetap datang dan melayani. Tidak ada pilihan lain, karena itulah kehendak Tuhan. Kalau saja hidup kita bisa melakukan kehendak Tuhan, percayalah, Tuhan sendiri yang bertanggung jawab dan Tuhan sendiri akan memelihara dan memberi yang terbaik bagi kita. Jadi tidak ada yang salah dengan kehidupan yang kita jalani. Justru semakin ada kesusahan, disitulah kita harusnya semakin menguatkan iman percaya kita. Bahwa pasti ada sesuatu yang ajaib, pasti ada sesuatu yang luar biasa dari Tuhan itu terjadi dalam hidupku. Sehingga aku bisa bersaksi bagi kemuliaannya. Sehingga aku bisa menjadi alat berkat bagi kemuliaannya. Seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Dan mari kita lihat sebuah landasan iman bagi kita. Yeremia 32 ayat 27. Suatu perkataan Tuhan kepada Yeremia sebagai nabi yang diutus, nabi yang menganggap dirinya yang paling muda, yang tidak bisa apapun, tapi di sana dikatakan oleh Tuhan kepadanya, sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk, adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Jadi kalau kita sampai meragukan doa kita atau meragukan sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, renungkanlah ayat ini. Adakah Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus itu adalah Tuhan satu-satunya? Adakah dia adalah Allah dari segala makhluk? Adakah sesuatu yang mustahil bagi dia? Kalau semua itu menjawabnya tidak ada yang mustahil. Dia adalah Allah satu-satunya. Saya percaya saudara pasti akan menjadi orang yang bersyukur ya di tengah-tengah kesusahan yang ada. Tidak bergeming ketika ada goncangan. Sama seperti murid-muridnya ketika di danau itu digoncang angin yang kuat. Lalu mereka memanggil Yesus dan Yesus menghardik angin tersebut. Demikianlah hidup kita. Di tengah-tengah gelombang apapun ketika engkau menghadirkan Yesus, engkau sudah menghadirkan penyelesaian hidupmu. Ayat Roma 15 ayat 13 sebagai ayat penutupnya di sana dikatakan sebuah doa yang berkata, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ini yang Tuhan karuniakan dalam hidup kita. Bahwa Tuhan memberi rohnya kepada kita. Supaya oleh karena kekuatan Roh Kudus, kita bisa memperoleh ya pengharapan-pengharapan yang berkelimpahan yang sudah Tuhan sediakan untuk kita. Jadi pengharapan yang Tuhan sediakan buat kita bukan cuma satu.
berlimpah-limpah. Bahkan mungkin pengharapan yang Tuhan sediakan itu adalah pengharapan yang besar sekali, yang tak terbayangkan oleh pikiran kita. Apa sih pengharapan? Pengharapan itu adalah dasar di mana kita memiliki sesuatu di saat segala sesuatu yang kita hadapi itu tampak tidak ada pengharapan. Itulah pengharapan. Ya, kalau saudara hari ini menghadapi sesuatu yang katakanlah yang tidak ada harapan, tapi saudara tahu hidup saudara sudah dikaruniakan harapan, maka pengharapan itulah yang menjadi pengharapan saudara. Jadi tidak ada kata ya yang bisa membuat kita ini down sesungguhnya kalau kita mau kembali pada firman Tuhan. Seringkali orang-orang yang mengalami sakit penyakit yang sangat-sangat sangat-sangat menyeramkan atau mengancam hidupnya, memang di situ kadang-kadang susah untuk berpikir punya pengharapan. Tapi sekali lagi, kita tahu hidup kita ini pun dari Tuhan. Bukan dari dunia ini, bukan dari upaya kita, bukan dari dokter yang berkata, bukan dari obat yang kita minum, tapi semua dari Tuhan. Nah, kalau pengharapan itu sudah disediakan oleh Tuhan, adakah sesuatu yang bisa menghalangi pengharapan itu? Buat kesembuhan, buat kehidupan kita. Mungkin saudara tidak merenungkan, saudara bisa menjawabnya. Ya tentu tidak. Tentu kita bisa mendapatkan kehidupan kita. Selama Tuhan berkeinginan, selama Tuhan berkehendak, maka kehidupan kita pasti ada. Bahkan dosa yang sudah membawa kita kepada kematian maut saja tidak berkuasa untuk kita ketika Yesus mati untuk kita dan menebus dosa kita. Disitulah kita melihat powerfulnya Allah kita. Disitulah kita melihat kemuliaan Allah kita. Disitulah kita memahami kuasa Allah bagi hidup kita. Jadi hari ini saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, percayalah iman yang kau jalankan selama ini pasti akan membawa engkau masuk dalam anugerah Tuhan. Sekalipun masalah pergumulanmu belum selesai hari ini, tapi saudara tetap melihat ada pekerjaan Tuhan yang dahsyat. Mungkin saudara tidak menyadari bahwa Tuhan itu sedang menolong saudara. Di tengah-tengah justru saudara tidak melihat pertolongan. Justru disitulah Tuhan menolong. Yunus di dalam perut ikan, apakah dia melihat pertolongan Tuhan? Kalau kita berbicara tentang Yunus ditolong dimuntahkan di daratan, itu yang menjadi pertolongan. Maka di dalam perut ikan Yunus tidak melihat pertolongan. Tapi Yunus tidak. Yunus justru di dalam perut ikan itu dia bersyukur. Dia mengatakan semua itu ketika aku sedang susah, aku hampir mati. Disitulah engkau mengangkat jiwaku Tuhan sesungguhnya. Yaitu kapan? Ketika ikan menelannya. Tapi apakah dia sudah bebas? Dia belum bebas dari perut ikan. Tapi di situ dia bersyukur. Makanya apa? Dalam perkenanan Tuhan, Tuhan memerintahkan ikan itu kembali memuntahkan dia ke daratan. Hari ini saudara dan saya, percayalah ada pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Sekalipun saudara sedang mengalami sesuatu yang tidak saudara harapkan. Tuhan tetap bersama dengan kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari saya mau ajak kita naikkan satu pujian tadi. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Kita nyanyi bagian refnya saja, Yesus memegangku. Percayalah bahwa Allah yang penuh kasih itu terus memegang tangan kita. Dia tidak pernah melepaskan kita. Apapun yang menjadi pergumulan dan kesusahanmu hari ini, oleh karena penyertaan dan pegangannya, engkau pasti akan terselamatkan dan engkau pasti akan mengalami kemenangan seperti yang dikatakan dalam pujian yang akan kita naikkan tersebut. Memegangku dengan tangan kananmu, Yesus memberiku kemenangan.
Yesus memegangku. Yesus memegangku Dengan tangan kananmu Tuhan. dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Oh Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Oh katakan Yesus memegangku. Yesus memegangku Ulurkan tangan saudara. dengan Tangan Tuhan yang memegang saudara semua. Yesus memberiku Kemenangan. kemenangan. Mari kita bangkit berdiri. Saya mengharap dengan iman kita mengulurkan tangan kita. Bersambutlah tangan Tuhan Megangku menolongmu untuk memegang dengan tangan kanan. Terima kasih Tuhan. Yesus memberiku Kemenangan. kemenangan. Oh haleluya. Amin. Yesus memegang tanganku Megangku dengan tangan kananmu. dengan tangan kanan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Katakan Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Sekali lagi katakan dengan imanmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Saya minta keyboard tetap bermain untuk membawa kita masuk sejenak di dalam saat teduh kita sejenak. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, biarlah engkau mengambil waktu sejenak untuk berada di hadapan Bapa. Ketahuilah saudara dan saya telah dikaruniakan anugerahnya oleh karena Kristus, oleh karena Yesus, anaknya yang satu-satunya. Dia berikan dengan pengorbanan nyawanya di atas kayu salib. Yang telah mati untuk kita. Yang telah menyelesaikan semua rencana dan kehendak Allah yang baik dalam hidup kita. Yang telah menjanjikan kedatangannya nanti untuk membawa kita kembali masuk dalam kerajaan sorga. Yesus tidak pernah melupakan kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Apa yang kau alami dalam kehidupanmu itu suatu ujian untuk iman kita. Bukan karena Allah mengingkar janji. Bukan karena Allah tidak peduli. Bukan karena Allah yang begitu jahat membiarkan kesusahan itu terjadi begitu saja. Tapi ketahuilah di balik semua itu, Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Allah kita adalah Allah yang mau dan punya kapasitas untuk menolong setiap kita. Kita yang berhutang, kita tidak mampu melunasi hutang kita. Tapi Tuhan tak pernah berhutang, tak punya hutang.
Dia mempunyai segala sesuatu dengan berkelimpahan. Dialah yang akan menebus kita, membayar semua hutangmu di dalam dunia ini. Engkau yang berkekurangan, Tuhan tidak pernah kekurangan. Dia ada Allah yang mempunyai segalanya. Ketika engkau membuka pintu bagi Dia yang mengetok di luar sana, dan Dia masuk menempatkan engkau, Dia akan duduk bersama denganmu, menikmati makanan, berkat yang Dia bawa untukmu. Bersyukurlah, bersyukurlah. Izinkanlah Tuhan untuk memimpin hidup kita dengan sepenuhnya. Percayakanlah Dia ketika Dia menyetir kehidupan, kendaraan kehidupanmu. Sekalipun kau tidak mengerti akan maksud apapun yang Dia sedang kerjakan, namun satu hal, dengan imanmu kau percaya kalau Dia itu adalah Allah yang baik untuk hidupmu. Kalau Dia adalah Allah yang sangat mengasihimu, sehingga Dia tidak pernah merancangkan sebuah kecelakaan apapun dalam hidup kita. Namun Dia selalu datangkan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Itulah Allah kita. Dan Engkau tidak pernah salah ketika Engkau datang kepadanya. Engkau sedang pada tempat yang tepat. Engkau sedang ada di dalam anugerah dan kuasa-Nya. Ingatlah, kalau engkau ingin melihat hidupmu tetap kuat dan berjalan terus, mari hampirilah Dia. Berlututlah dan rendahkanlah hati kita di hadapan-Nya. Allah lah yang akan meninggikan kita. Dialah yang memelihara kehidupan kita di dalam kelimpahan, kekayaan dan kemuliaan-Nya dari sorga untuk kita semua. Mulai hari ini kita semua belajar untuk percaya lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi kepada Allah kita. Apapun yang kau doakan tidak pernah sia-sia. Ingat, kuasa Tuhan bekerja oleh karena perkenanan-Nya, bukan oleh karena perkataan kita semata. Perkenanan Allah lah. Bahkan oleh karena perkenanan Tuhan, sebelum kita mengucapkan doa kita, Dia sudah tahu apa yang kita perlukan. Bahkan Dia sudah menyediakannya untuk kita semua. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih akan firman-Mu yang kembali menguatkan setiap iman kami, mendewasakan rohani kami. Biarlah kami selalu belajar untuk tunduk dan taat dan setia, hidup dekat dengan Engkau, mencari Engkau lebih dari segalanya. Terima kasih ya Bapa, berkati akan seluruh sidang jemaat yang ada pada pagi hari ini, baik mereka yang onsite maupun nantinya mereka yang mendengar melalui online. Tuhan berkati kehidupan mereka. Jadikan kami semua menjadi saksi yang hidup, yang bisa memberitakan kemuliaan Allah. Dan biarlah lewat pemberitaan kami, maka banyak orang boleh bertobat. Takut akan Engkau dan mencari-Mu sebagai Tuhan bagi hidup mereka. Seperti Yunus yang mengalami semuanya ini, lalu Yunus kembali ke Niniwe. Dari mulutnya lah, oleh kehendak-Mu lah, maka satu kota Niniwe bertobat dan diselamatkan. Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya lewat kehidupan kami ada banyak keselamatan yang Tuhan kerjakan. Bukan hanya untuk kami, tapi orang-orang yang kami temui, orang-orang yang bersama dengan kami, mereka akan menerima keselamatan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Dan sebentar lagi kami akan juga memberi persembahan kasih di hadapan Tuhan. Biar kiranya Tuhan sendiri yang menguduskan semua persembahan yang ada, yang kami taburkan untuk pelayanan Tuhan di tempat ini. Biar Tuhan, Engkau juga Tuhan yang memberikan anugerah-Mu, sehingga setiap tangan yang menabur, mereka akan menuai di dalam kelimpahan. Kami percaya pemeliharaan Tuhan itu ajaib. Biarlah segala pujian kami hari ini, ibadah kami hari ini,
mendapat perkenanan di dalam Engkau. Karena oleh perkenananmu lah Tuhan, anugerah Allah pasti tercurah dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, berkati akan rekan-rekan semua yang sudah melayani, baik di tim musik pemuji, maupun di multimedia, usher. Kami semua Tuhan, yang melayanimu, meminta Tuhan Kau terus mengurapi kami. Agar pelayanan kami ke depan, semakin hari semakin heran karena pekerjaan Tuhan. Dan menjadi berkat bagi seluruh sidang jemaat yang kami layani. Berkati akan seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, yang telah hadir dan menghampiri-Mu pada hari ini. Engkau melihat iman mereka, Engkau melihat pengharapan, Engkau mendengar akan seruan mereka. Biar Engkau sendiri yang menggenapi, Engkau yang memberkati, Engkau yang menolong, sesuai dengan janji, sesuai dengan pengenapan akan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya, kami akan melihat pekerjaan Tuhan yang dahsyat. Kami percaya kami akan mengalami mujizat Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati akan semua berkat jasmani yang ada. Tuhan juga kuduskan. Bila mana semuanya ini sudah tersedia, kiranya semuanya ini boleh menjadi kekuatan dan kesehatan tubuh fisik kami. Berkati juga setiap tangan yang sudah menyediakannya bagi kami. Tuhan kembalikan juga dengan berkat dan kasih Tuhan yang berkelimpahan. Kami yang menerima, jadikan kami juga adalah berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Bapa. Dan saat ini saudara-saudari yang dikasih Tuhan, mari dengan iman kita angkat kedua tangan kita. Perhadapkan hatimu kepada Bapa di sorga. Karena Dia ada di depanmu saat ini. Biarlah tangannya yang penuh kuasa, tangan yang memegang kehidupanmu, Dia tumpangkan untuk memenuhi engkau dengan kasih, kuasa, dan berkat-Nya yang tercurah dari sorga untuk kita semua. Dicurahkan berkat yang datangnya dari Allah Bapa, di dalam kasih dan kemurahan Yesus Kristus, di dalam penyertaan arah Roh Kudus yang setia menyertai kita semua, mulai dari saat ini sampai kedatangan Yesus kali kedua, untuk membawa kita semua kembali ke dalam kerajaan sorga yang kekal, bersama dengan keluarga kita, untuk tinggal selama-lamanya bersama dengan Bapa yang mulia. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, satu hal yang Tuhan masih ingatkan, bila mana di tengah-tengah kita ada yang hatinya masih ragu, ada yang hatinya masih belum menerima Yesus, bukalah hatimu. Allah sungguh mengasihimu. Engkau sudah datang kepada Allah yang benar. Allah tahu akan apa yang sesungguhnya engkau pergumulkan. Allah tahu akan apa yang sesungguhnya engkau butuhkan. Engkau hanya membutuhkan sebuah langkah iman untuk percaya kepadanya. Ketahuilah, ini adalah kehendak Allah untukmu. Bukan kehendak kami sebagai manusia yang mengatakan, tapi kehendak Roh Allah yang mengatakannya sekarang juga. Apapun pergumulanmu, Tuhan sanggup menolongmu. Terima kasih ya Bapa. Hamba sudah berhenti berbicara di dalam menyampaikan firman-Mu, namun firman-Mu tidak pernah berhenti untuk berbicara kepada kami. Bahkan firman-Mu akan terus mengerjakan pekerjaan Tuhan untuk kehidupan kami. Dan kuasa Tuhan terus menguasai kehidupan kami. Kami bersyukur akan semua ini Tuhan. Di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan memberkati. Salam buat keluarga masing-masing.